Halo semua, kali ini aku akan menjelaskan tentang mengelola akuntansi. Di sini terdapat materi jurnal umum, buku besar, neraca saldo, dan kertas kerja. Pertama-tama, aku akan menjelaskan tentang jurnal umum terlebih dahulu ya. Jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan akuntansi pertama untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Kronologis ini mencakup informasi yang lengkap mengenai tanggal, akun yang terlibat, serta jumlah debit kredit yang harus dicatat. Secara lengkap, jurnal umum berfungsi sebagai buku pencatatan awal yang akan digunakan memindahkan informasi ke dalam buku besar, sehingga mempermudah menyusun laporan keuangan perusahaan. Oke, di dalam jurnal umum terdiri atas 1. Tanggal transaksi, 2. Nama akun yang terlibat, 3. Debit kredit, 4. Kolom keterangan. Dapat kita lihat itu di contoh bahwa jurnal umum terdapat ada tanggal, yaitu tanggal 1 Januari 2024, lalu ada kolom keterangan, kan? Itu keterangannya kas dan modal. Terus ada kolom debit dan kolom kredit. Di situ kita lihat tanggal 1 Januari 2024, perusahaan menerima modal sebesar 5 juta rupiah yang dicatat pada akun kas di debit dan modal di kredit. Selanjutnya, buku besar. Buku besar adalah buku tempat untuk memindahkan akun-akun dari jurnal umum yang berfungsi untuk menyusun laporan keuangan. Buku besar merupakan salah satu komponen utama dalam sistem akuntansi yang digunakan untuk mencatat dan menyusun informasi transaksi ke dalam akun-akun yang lebih spesifik setelah dicatat di jurnal umum. Buku besar menyajikan rincian transaksi per akun yang membantu dalam menyusun laporan keuangan perusahaan seperti neraca dan laporan laba rugi. Untuk buku besar sendiri, itu terdiri atas 1. Tanggal transaksi, 2. Keterangan, 3. Ref, 4. Debit kredit, dan 5. Saldo debit kredit. Dan fungsi buku besar yaitu 1. Menyusun saldo tiap akun, 2. Mempermudah pencatatan dan mengelompokkan transaksi. Selanjutnya kita memiliki neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo semua akun di buku besar yang digunakan untuk memverifikasi keseimbangan antara total debit dan total kredit. Neraca saldo sendiri merupakan laporan akuntansi yang menunjukkan saldo-saldo akhir dari semua akun yang tercatat dalam buku besar pada suatu periode tertentu. Neraca saldo berfungsi antara lain untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit serta menyusun laporan keuangan yang lebih lanjut. Di neraca saldo sendiri terdiri atas pertama, kode akun, 2. Keterangan, 3. Kolom saldo debit dan kredit. Selanjutnya, kertas kerja. Kertas kerja adalah rangkuman atau daftar-daftar akun yang digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan. Kertas kerja membantu dalam mengidentifikasi kesalahan dan menyesuaikan saldo. Dalam akuntansi, kertas kerja merupakan dokumen yang digunakan oleh akuntan untuk mempersiapkan laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan tersebut disusun dengan benar. Kertas kerja berfungsi sebagai alat membantu dalam prosedur rekonsiliasi antara neraca saldo yang belum disesuaikan dengan laporan keuangan yang sesungguhnya setelah melakukan penyesuaian. Kertas kerja membantu dalam memeriksa dan menganalisis transaksi serta melakukan koreksi jika ada kesalahan pencatatan atau penyesuaian yang diperlukan. Lanjut, langkah-langkah menyusun kertas kerja. 1. Memindahkan saldo dari neraca saldo. 2. Menyusun penyesuaian. 3. Menyusun laporan keuangan. Oke, dapat kita lihat di sini contoh gambar kertas kerja yaitu dari perusahaan UU Merdeka, ya kan? Nah, di situ kita lihat di situ ada nomor akun, lalu itu perkiraan atau bisa dibilang keterangan. Lanjut ada neraca saldo yang sebelumnya ada tuh terus debit dan kredit, lalu penyesuaian, lalu neraca saldo disesuaikan, lalu ada laba rugi, dan terakhir ada neraca. Nah, di sini tuh di setiap akun kita masukin ya. Lalu itu dia harus berurut dan jangan ngacak ya kan akunnya. Oke, kesimpulannya, jurnal umum adalah langkah pertama dalam pencatatan transaksi. Selanjutnya, ada buku besar menyusun transaksi untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan.
Dan neraca saldo digunakan untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit, serta kertas kerja membantu dalam mempersiapkan laporan keuangan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Baik, terima kasih sudah selesai. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.